aku kemarin yang dapat karantin order dari pemerintah Singapura. Jadi karantin ordernya ini dikasih sama Kementerian Kesehatan, namanya di sini MOH atau Ministry of Health gitu. Jadi intinya adalah aku diminta untuk melakukan karantina selama sekitar 4 hari di hotel yang ditunjuk pemerintah. Kenapa diminta karantina? Karena menurut tracking yang dilakukan oleh pemerintah, aku ada possible terkena exposure terhadap orang yang positif COVID gitu. Ya, tracing bukan tracking. Oh, tracing. Ya. Jadi di Singapura itu ada aplikasi yang namanya Trace Together, dan semua yang tinggal di Singapura itu wajib untuk install aplikasi ini, atau enggak harus punya token Trace Together. Nah, jadi kalau orang-orang di Singapura kalau mau masuk ke tempat umum atau mall, biasanya itu ada orang yang jaga, terus QR. ada QR code tuh di scan sama si aplikasi ini. Terus sama juga cek suhu tubuh pas masuk. Nah, jadi jadi kalau kemana-mana, kalau kita mau masuk ke mall gitu, kita harus check in dan juga check out gitu. Nah, aplikasi ini dipakai sama pemerintah untuk melakukan tracing. Jadi ketika misalnya ada satu orang yang kena COVID, dia bisa tahu orang-orang yang dekat sama berpapasan dari Bluetooth-nya ya. Ya, jadi karena dia pakai teknologi Bluetooth, jadi dia bisa tahu kita tuh berpapasan sama orang siapa aja yang punya aplikasi ini. Nah, jadi tanggal 23 kemarin pas aku ditelepon, mereka bilang kalau tanggal 13 Juni itu aku ada potensi terpapar nih sama orang yang positif COVID. Sehingga kalau dihitung dari tanggal 13 ditambah 14 hari, berarti sampai tanggal 27 Juni harusnya aku melakukan karantina mandiri nih, alias nggak boleh ketemu siapa-siapa dulu. Nah, terus aku tanya, kalau suami saya, Sony ini kena karantina order juga nggak? Karena aku sama Sony tuh kemana-mana selalu bareng, dan pas kita cek di aplikasi juga tanggal 13 itu ya kita lagi bareng, ke mall itu tuh bareng gitu. Nah, jadi setelah dapat telepon dari MOH, kita langsung cek kan aplikasi Trace Together, terus dikasih tahu kalau tanggal kejadian itu tanggal 13, terus kita langsung scroll ke tanggal 13. Ternyata emang benar, kita waktu itu lagi ke suatu mall di Singapura. Terus ya kita bareng-bareng masuknya gitu. Tapi kita waktu itu masuknya check-in-nya itu di device masing-masing, jadi aku pakai HP sendiri, terus si Deli juga pakai HP sendiri gitu. Nah, cuma bedanya adalah pas kita keluar itu aku check out, sementara Deli nggak check out, gitu aja bedanya. Iya, jadi kan tadi ada check-in dan check out. Sony habis keluar mau check out, sedangkan aku enggak gitu. Aku biasa cuma check-in doang. Nah, terus jadi tanggal 23 itu aku dapat sekitar 5 call dari MOH semua. Juga aku dapat SMS resmi kalau aku kena karantin order. Di SMS itu pokoknya dijelasin kalau karantin order ini ada hukumnya sendiri, kalau melanggar bakal kena sanksinya atau dendanya bagaimana, itu juga ada, semua lah lengkap. Terus juga diinfo kalau besokan harinya itu akan langsung dijemput untuk karantina di hotel. Dan juga hari H tersebut pas aku terima telepon itu malamnya akan ada medical staff yang datang ke tempat kita, ke apartemen kita untuk ngelakuin swab PCR dan antigen gitu. Jadi gercep sih mereka. Iya, jadi sebenarnya pas kita ngalamin hal ini, kita juga langsung cerita kan teman-teman yang di Singapura juga, dan mereka juga ada yang cerita, maksudnya ada yang pernah kena juga kasusnya. Bahkan mereka cuma kayak salah klik doang gitu, karena di Trace Together tuh kita bisa save lokasi itu sebagai favorit, terus kalau kita klik tuh kita dianggap sebagai check-in. Nah, ini ada orang yang kayak dia salah klik nggak sengaja atau gimana, terus dia nggak check out gitu, jadi dia kena juga gitu. Tapi kalau di kasus jadi dia bisa kasih bukti karena dia ada CCTV, jadi dia bisa karantinanya bisa lebih cepat selesai. Bukti kalau anak sebenarnya dia nggak ke mall itu gitu kan, nggak ke tempat itu. Gitu sih. Terus kita juga rekam beberapa footage video pas Deli dijemput ke hotel karantin dan selama Deli di karantina. Jadi ya kita mau share ke teman-teman, semoga juga berguna dan bermanfaat.
Halo guys, jadi aku baru sampai hotel karantina. Dapatnya di Hotel Furama di Chinatown. Hotelnya oke, udah agak tua, nggak bisa dibilang bagus, tapi jelek juga enggak, jadi decent lah, oke lah. Yang pasti dia kasih banyak banget stok kayak air sama chips, terus juga dia bahkan kasih kayak deterjen 1 bungkus gede, sabun cuci piring, snack juga ada, susu dan lain sebagainya, jadi kelihatannya lumayan oke. Terus tadi di bus itu sendirian, abis sendirian sampai di Furama, terus kita disuruh nunggu dulu karena sebelumnya ada mobil yang lagi masuk juga. Abis itu selesai mobil yang pertama masuk tuh, aku disuruh turun, terus dibantu check-in. Bantu check-innya ya simple sih, cuma di check temperature, terus diminta IC, identity card, terus ditanya sama dia food preference, terus dia juga cek tas karena nggak boleh ada kayak alkohol dan lain sebagainya. Dia juga jelasin nggak boleh ada alkohol, apa dan lain sebagainya lah ya, aturan-aturan hotel. Terus udah dia diantar ke hotel. Kalau kata bapaknya sih aku yang terakhir sampai nih hari ini. Jadi tadi aku dijemput kurang lebih jam 3.20, nyampe sini jam 3.40-an, terus masuk kamar hotel mungkin jam 4-an karena harus nunggu tadi gitu. Ryan Little. Maybe we'll be okay. I know that you're coming back home. Know that you're coming back home. Know that you're coming back home in the morning. I know that you're coming back home. Jadi ini hari kedua dan barusan ada petugas yang masuk untuk ngasih tracking device. Jadi aku sekarang dikasih tracking device untuk ngecek lokasi. Terus selain itu dia juga taruh ini alatnya di sini, dicolok gini. Halo, jadi ini hari ketiga karantina. Aku tadi bangun jam 8 pagi karena ditelepon sama receptionnya kalau akan dilakukan swab test di jam 9. Jadi mereka akan jemput aku jam 9 dan receptionnya minta aku untuk siap-siap untuk swab testnya. Sekarang aku udah siap, udah ganti baju juga. Jadi sekarang lagi nunggu untuk dijemput swab test. Sekarang kurang lebih jam 8.40 dan aku juga masih pakai gelang yang dikasih kemarin. Jadi gelang ini kelihatannya untuk mereka lakuin tracking supaya kita tuh nggak keluar dari kamar gitu. Jadi sekarang aku mau sarapan dulu sambil nunggu dijemput. Oh iya, aku juga mau kasih lihat untuk sarapan pagi ini apa. Jadi untuk hotel ini dia hanya menyediakan makanan halal. Pilihannya ada 4, ada Asian vegetarian, Asian biasa, Indian vegetarian, dan Indian biasa. Aku pilih yang Asian biasa. Hari ini makanannya. Ini sarapan yang dia kasih pagi ini. Jadi tiap pagi tuh mereka selalu kasih Milo sama Nescafe. Terus kalau sarapan juga mereka selalu kasih apple juice. Kemarin juga dapet apple juice.
Nah, terus hari ini sarapannya bihun, telur mata sapi, sama chicken wing goreng, sama kelihatannya ada sambal di belakang. Lumayan besar sih porsi sarapannya, biasanya aku nggak habis. Sekarang lagi disuruh tunggu untuk ruangan lainnya guys, lagi mau di swab. Jadi aku baru aja selesai swab, tadi dijemputnya terlambat jam 10.30. Pas aku telepon katanya karena mereka ngejemputin orang dari tiap lantai, jadinya harus nunggu agak lama. Harusnya jam 9 jadi jam setengah 11. Terus tadi kita dibawa ke lift di lantai 15. Ini aku di lantai 15. Ada 2 orang yang harus di swab, jadi aku sama 1 orang lagi. Kita ke bawah bareng, di bawah ada sekitar 3 sampai 4 antrian, mungkin sekitar 3 antrian lah di depan aku. Jadi habis mereka cek ID card, terus mereka lakuin swab. Swabnya itu PCR, tapi dia cuma ambil sampelnya yang dari hidung, lubang hidung kiri sama kanan, jadi dia nggak ambil dari tenggorokan. Kalau dulu di Jakarta kan aku diambil hidung sama tenggorokan juga. Terus yang tadi tuh swabnya dalam banget rasanya. Ini mungkin swab yang dia masukin paling dalam sih. Dia masukin dalam, diputar-putar, didiemin bentar, baru dia tarik lagi di kiri sama di kanan. Terus pas dia udah selesai lakuin yang di kanan dulu sekali, terus habis itu mungkin aku kelihatan kayak meringis gitu. Terus aku bilang, usually it's not so deep. Terus dia bilang, oh yes, this one is deep so it's more accurate. Dia bilang kayak gitu. Jadi oke, ya udahlah gitu. Terus abis selesai swab, kita digiring lagi ke atas, balik lagi ke kamar hotel. Yap, semoga hasil tesnya besok hasilnya negatif supaya bisa langsung keluar dari karantina dan kembali ke kehidupan normal. Wish me luck. Hai guys, jadi hari ini hari keempat alias hari terakhir karantina. Tadi jam 10-an aku ditelepon resepsionis, katanya disuruh siap-siap untuk check out jam 12, akan dijemput ke kamar. Tapi biasanya kalau mau keluar karantina itu, kita harus nunggu juga hasil PCR. PCR itu yang kemarin dilakuin. Hasilnya biasanya dikasih lewat SMS. Nah, sampai sekarang aku belum dapat SMS konfirmasi PCR-nya. Jadi aku nggak tahu nih bisa keluar jam 12 tepat atau masih harus nunggu konfirmasi hasil PCR-nya. Gitu. Semoga sih bisa keluar sesegera mungkin ya. Akhirnya udah selesai karantina, baru aja keluar dari hotel. Ini hotelnya di belakang aku. Sekarang lagi mau jalan ke MRT. Barang bawaannya cuma ini sama ini. Ryan Little. Maybe we'll be okay. I know that. Nah, jadi itu tadi footage dan pengalaman aku selama proses karantina order, selama proses karantina. Kalau kamu gimana perasaannya pas tiba-tiba aku ditelepon? Karena awalnya kita tuh ngira ini tuh beneran nggak sih, teleponnya. Takutnya di scam gitu. Iya, kan. takutnya di scam. Ternyata beneran. Tapi itu sampai kita browsing gitu kan, apakah ini nomornya beneran dari Iya, MOH apa bukan? Iya. Ya pas dapat kabar itu ya kaget sih, kayak apa namanya, terus karena udah tahu aku nggak bakal ikut di karantina, jadinya kayak kita bakal kepisah gitu kan. Kayak ini baru pertama kali setelah kita menikah kepisah gitu. Gitu sih. Terus kalau kamu gimana perasaan? Kalau aku sebenarnya waktu itu lumayan tenang sih,
karena aku nggak ngerasa kayak aku tuh ngerasa normal banget gitu badannya, jadi ngerasa tenang, chill, terus ya following the order aja, apa yang disuruh kita lakuin aja semuanya gitu kan. Terus tapi sempat ada emotional sedikit pas kalau nggak salah hari kedua karantina itu ada petugas yang masuk, terus dia ngasih aku gelang gitu, gelang buat trekking. Gelang itu juga satu set sama alat yang dicolok, jadi alatnya harus tetap selalu on, sama aku harus selalu pakai gelangnya. Nah di situ aku mungkin karena lagi PMS juga kali ya, jadi kayak emosional, terus merasa ya ampun gue udah di karantina aja masih kayak disuruh pakai gelang sampai segitu striknya gitu. Waktu itu kepikir kayak gitu, tapi terus nggak lama ya langsung ya udah sih, ya udah nggak apa-apa, jalanin aja gitu. Jadi ya udah sih. Jadi dari pengalaman quarantine ordernya Dewi, kita bisa ngambil pelajaran. Yang pertama, kalau teman-teman sebisanya kalau nggak penting-penting amat di rumah aja gitu, stay at home, karena pasti lebih aman gitu. Terus tapi meskipun harus keluar, misalnya masuk ke mall atau kemana tempat umum, sebaiknya harus telaten, jangan lupa check out gitu. Habis check in jangan lupa check out, karena data ini sangat digunakan oleh pemerintah, apalagi di Singapura ini, untuk melakukan tracing, kontak tracing. Sama sebenarnya ya, kalau pas aku baca di websitenya MOH itu, jadi aku tuh sempat cari tahu nih, selesai karantina aku cari tahu sebenarnya check out di aplikasi itu wajib nggak sih? Tapi ternyata pas aku lihat di FAQ, check out itu not mandatory, jadi sebenarnya tuh nggak wajib check out. Tapi karena ternyata datanya dilihatin banget ya, sebaiknya check in check outnya telaten, jadi lebih precise gitu datanya. Sama mungkin yang kedua adalah harus tetap jaga protokol kesehatan banget sih, meskipun mungkin Singapura ini kan kasusnya juga udah cukup terkendali dan bisa dibilang rendah. Meskipun kayak gitu, mesti tetap jaga protokol kesehatan, karena kita tuh kayak nggak tahu kan, jangan-jangan kayak kemarin kita lagi ada di satu tempat sama orang yang ternyata positif COVID. Bayangin kalau protokol kesehatannya nggak dijaga kan, ada kemungkinan kenanya lebih besar gitu. Apalagi varian Delta ini kan lebih cepat menyebar di orang, infeksinya lebih cepat. Terus yang ketiga, kita harus jaga tubuh kita tetap fit. Jadi jangan terlambat makan, terus olahraga teratur kalau bisa ya. Terus banyak berdoa juga sih. Aku banyak berdoa penting banget sih, karena kayak misalnya kemarin kan kita pergi ke mall, mana kita tahu ternyata di mall itu ada orang yang terinfeksi COVID. Sedangkan di satu Singapura ini yang terinfeksi COVID nggak sampai 20-an orang kan, belasan orang setahu aku kasusnya ya, kadang single digit, kadang belasan, dibanding penduduknya 5,7 juta, jadi 0,000 sekian persen possibility ketemu orang yang terinfeksi COVID gitu loh. Tapi ternyata ketemu aja, dan akhirnya aku tetap kena karantina order gitu. Jadi menurutku ya banyak-banyak berdoa supaya kita tuh nggak ada di waktu yang nggak tepat, di tempat yang nggak tepat juga gitu, karena nggak ada yang tahu kan. Ya, jadi sekian sharing pengalaman quarantine order kita daily sih. Semoga video ini bermanfaat, jadi pembelajaran buat kita semua. Bye! Bye. Thanks for watching. Stay tuned for our next video. Don't forget to like, subscribe, and comment.